Jadi tadi di cover slide, change deeply, perubahan yang mendalam. Artinya dari dalam keluar. Terus saya tulis tadi berbuah, hidup berbuah. Jadi ada perubahan. Ya, slide berikutnya. Kita baca Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Tadi kan saya ngomong hidup rusak, betul kan? Tidak terhubung. Tapi nanti ujung-ujungnya kata Paulus di kitab Kolose memberitahu ke jemaat di Kolose, kita semua itu nanti berubah. Seperti Kristus kita pun juga menyatakan diri dan menyatakan kemuliaan. Iya. Dari yang keadaannya seperti itu rusak, satu saat itu berubah. Ini apa yang ditulis Alkitab, jadi pasti terjadi. Siapa kelak nanti mau menyatakan kemuliaan Tuhan? Puji Tuhan. Ini yang membuat kita mempunyai pengharapan kuat sekali. Meskipun hidup kita saat ini seperti apa, asal kita terhubung sama Tuhan. Pasti satu saat kita menyatakan kemuliaan sama seperti Tuhan Yesus. Nah, berarti Tuhan Yesus itu kan manusia full yang diinginkan seperti yang Allah inginkan waktu menciptakan manusia pertama kali dulu. Nah, Adam itu gagal. Tapi sekarang kita punya gembala agung namanya Tuhan Yesus. Sebagai pengantara, sebagai penolong. Sebagai jalan, sebagai kebenaran. Dia memberi hidup dan hidup itu berkelimpahan. Kenapa berkelimpahan? Karena kita nanti menyatakan kemuliaan Allah. Jadi nggak bisa dihitung pakai duit. Tapi kenapa orang tiba-tiba yang mikirin tiap hari duit? Kenapa duit kok menjadi perkara penting? Kenapa duit menjadi orang marah? Kenapa duit menjadi orang berselisih? Kenapa duit menjadi orang cerai? Kenapa duit menjadi anak lari dari rumah? Kenapa duit menjadi suami jadi nggak pulang ke rumah? Kenapa duit istri minta cerai sama suami? Alasannya hanya duit. Berarti ada yang salah kan? Yuk kita lihat slide berikutnya. Petrus mengatakan apa di Alkitab? 1 Petrus pasal 5 ayat keempat. Maka kamu apabila gembala agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota itu penghargaan. Jadi ada sesuatu yang dinanti-nanti oleh Bapak kita di surga, oleh Tuhan Yesus. Mau kasih hadiah, sudah disiapkan hadiah. Untuk mendapat hadiah, orang yang pantas diberi penghargaan. Hadiahnya itu disebut mahkota. Berarti kan hidup kita berubah kan nanti, betul enggak? Dari detik ini, dari jam ini, tadi saya bersaksi sama Pak Eno, karena baru ketemu, baru sempat ngobrol-ngobrol. Saya bertobat itu tahun 77 lah. Di sebuah pulau yang saudara mungkin nggak kenal, namanya Pulau Lomblen. Ada yang tahu Pulau Lomblen? Oh, nggak tahu kan. Nah, pulau itu pulau pertama yang saya tinggal selama beberapa tahun dan saya menjadi seorang dokter di situ. Pulau Lomblen. Waktu saya duduk malam-malam tidak ada listrik karena di pulau itu tidak ada listrik. Tapi saya bekerja di sebuah rumah sakit, listrik ada kalau ada orang mau operasi. Saya mau operasi, generator dihidupkan. Secara rutin jam berapa itu? Jam 6 sampai jam 9 malam generator dihidupkan secara rutin. Jadi 9 malam sudah gelap. Nah kira-kira itu jam 10-an atau setengah 10. Pokoknya setelah genset mati, saya tidak lagi pakai listrik. Duduk, ingat istri pesan, baca Alkitab. Loh kok dipesan istri? Ya saya memang sebelumnya nggak percaya Alkitab. Tapi hanya karena saya ingat istri yang saya cintai secara kedagingan gitu kan. Maksudnya kedagingan karena saya ingin miliki dia,
gitu. Tapi kita hidupnya terpisah, jangan sampai nanti dia hilang, saya nggak nurut, kalau nggak baca Alkitab nggak nurut, saya baca Alkitab. Jadi baca Alkitabnya pun terpaksa, pengen dicintai istri, pengen nuruti istri. Saudara hubungan sama Tuhan sering seperti itu nggak? Kepeksa, bukan tulus dari hati. Ya saya nurut, baca Alkitab, Markus 16 ayat 16. Boleh saudara sekarang baca, tapi nggak dibaca juga nggak apa-apa. Tapi ayat itu yang Tuhan suarakan melalui hati saya, melalui tulisan yang saya baca. Barang siapa percaya dibaptis diselamatkan. Nggak ngomong berkat, nggak ngomong macam-macam, cuma ngomong pertolongan Tuhan, saya selamat. Tuhan nolong, saya selamat. Saya sadar saya binasa kalau nggak mau ditolong. Karena selama ini saya menolak, nggak mau dibaptis, nggak mau jadi orang Kristen. Ngapain jadi orang Kristen? Saya lebih baik dari orang Kristen. Hidup saya baik-baik saja. Kuliah juga kedokteran, gitu kan? Berangkat kuliah juga naik motor, yang lain masih naik sepeda. Jadi hidup saya baik-baik saja. Bayar uang kuliah juga lancar. Baik-baik. Dan saya sudah jadi dokter. Baik-baik saja kan? Kalau ada orang kedokteran, waktu itu kuliah seangkatan saya ada orang 120. Kira-kira kalau di ranking nilainya, ya ranking saya tidak lewat dari 3 besar lah. Loh baik-baik saja kan? Oke, baik-baik saja kan? Selesai dokter juga mimpin rumah sakit walaupun di pulau terpencil. Mau juga saya. Di situ Tuhan bisa merubah hati saya dulu. Makanya saya yakin sekali berubah itu dari hati. Nggak ada siapa-siapa. Tapi saya bisa percaya Yesus, nggak usah dipaksa. Amin saudara? Amin saudara? Nggak ada yang memaksa. Saya yang memaksa diri untuk baca Alkitab karena saya ingat, bukan ingat keselamatan, ingat siapa? Istriku. Istriku itu namanya Nuni. Kenapa saya ingin memiliki Nuni? Nah, karena cantik. Lumrah banget kan? Pinter, lucu, merno-merno pengen tak gocai, tak cekeli terus. Tapi Tuhan itu baik itu. Jadi bayang-bayangin Tuhan itu pun nunggu-nunggu saya. Ya mungkin ada ayat Alkitab yang mengatakan kita dipilih. Tunggu-tunggu ya mungkin terbukti. Detik itu, Markus 16 ayat 16. Saya baca, memang saya bacanya nggak pakai mulut, pakai hati. Tek, sampai barang siapa percaya dan dibaptis. Selamat. Langsung detik itu, yo saya mau percaya dan saya mau dibaptis. Nah, belum ada WA. Besoknya baru tulis surat. Belum bisa telepon-teleponan. Lembata ke Kota Malang atau Surabaya susah nelpon. Saya pernah nyoba nelpon nunggunya 4 jam. Enggak bisa segera telepon terus connect itu enggak bisa. Ya kirim surat. Mingguan baru nyampe. Istri saya senang sekali balesi surat. Saya minta dibaptis. Tolong nanti kalau cuti diratur baptis di gerejamu. Saya dibaptis di kota Bojonegoro karena istri saya asalnya di di sini ada yang asli Bojonegoro? Jalan Hayamuruk, depan gereja Pantai Kosta. Saya dibaptis di gereja Pantai Kosta. Pendetanya masih ada seumur saya. Nah, itu yang baptis papanya bukan. Sekarang pendeta gembala sidangnya GPD itu seumur saya, teman istri saya. Tapi yang baptis papanya. Saat itu hati saya mau dibaptis terus rasanya tuh nomor 1 yang saya rasakan lega. Lega itu melampaui sukacita. Cukup saya mengatakan lega. Dan nomor 2 yang saya rasakan saya ingin hidup untuk Tuhan. Bisa muncul begitu. Itu yang merubah kehidupan saya sampai hari ini.
Ayat ini dulu nggak tahu saya. Sekarang aja saya tahu, saya khotbahkan. Karena memang sudah terjadi dalam hidup saya. Maka kamu, maka Dwijo, apabila Gembala Agung itu datang, apabila Tuhan Yesus datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Yes, itu yang buat saya sekarang berani. Berani, tetap berani. Tua-tua begini tetap berani. Berani apa? Berani menghidupi seperti yang dihidupi Tuhan Yesus. Berani, baru berani loh. Belum hidup seperti Tuhan Yesus, belum. Tapi berani. Kalau sudah berani, kemungkinannya gede nggak? Makin hari sedikit demi sedikit makin serupa segambar Yesus. Gede nggak kemungkinannya? Gede kan? Hanya, modalnya apa? Berani. Di Alkitab bahasa Inggrisnya dikatakan encourage. Berani, modalnya berani. Ini anak muda dari tadi cepret-cepret, oke berani ya gitu ya. Jawabannya berani. Pokoknya aku berani. Loh, kamu kalau hidup seperti Yesus, kamu mesti buang ini. Berani jawabannya. Kamu kalau hidup Yesus, nanti akibatnya kamu kehilangan teman. Berani. Pokoknya jawabannya berani. Nah, kalimat berani itu sebetulnya ucapan yang mudah saya katakan buat orang yang terhubung. Yuk, slide berikutnya. Yesaya 43 ayat 19 sampai 21. Ini kelihatannya saya nggak mungkin khotbah dengan slide semua, tapi slide-nya saya tinggal nanti dikhotbahkan dia anak muda saja ya, dilanjutkan. Ya, Yesaya 43 ayat 19-21. Ini ada cerita. Yuk kita bahas bareng-bareng. Bareng-bareng baca tapi saya yang membacakan. Lihat. Kowe ndelok ora kalau bahasanya Jawa begitu. Delok ke. Lihat. Aku Allah hendak membuat sesuatu yang berubah kan? Sesuatu yang baru. Ini bahasa kerennya bukan hanya change, tapi transformation. Bukan modification, tapi transformation. Yang belajar psikologi pasti tahu. Psikolog itu kalau nolong orang, ya enggak apa-apa didengerin psikolog dunia ya enggak apa-apa. Cuma bisa modifikasi. Kalau di tangan Tuhan Yesus, karena terhubung sampai dengan Tuhan Yesus, yang terjadi transfer dari dalam keluar. Kalau modifikasi dari luar mempengaruhi kita, kita ikut niru-niru apa pengaruh dari luar. Atau kita dipengaruhi oleh pengaruh dari luar. Itu modifikasi. Kalau datang langsung dapat mobil listrik 1. Mesti orang banyak datang ke sini. Nah itu modifikasi. Tapi ini transformasi dari dalam keluar. Hati yang keras diganti hati yang lembut. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Perhatikan, di padang gurun, seperti apa padang gurun? Dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagi dirimu, bukan bagiku. Jadi hidup baru itu hidup semata-mata bagi Tuhan Yesus. Beruntung saya selesai baca ayat itu, hatiku sudah merasakan berubah. Hanya hidup untuk Yesus. Padahal nggak ada yang ngajarin. Luar biasa. Saya kalau ingat itu luar biasa. Saya yakin sekali. Bukan karena efek emosional. Bukan karena diiming-imingi istriku. Bukan, masa bisa istriku ngerubah hatiku. Ngerubah kesenanganku bisa, tapi ngerubah hati tidak bisa. Tapi saudara membedakan kesenangan sama hati suka bingung. Ini mana hati, ini mana emosi. Umat yang telah kubentuk bagiku. Jadi kalau saudara hidup baru itu hidup hanya bagi Tuhan Yesus. Amin.
Enggak ada yang lain. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi melalui hidupnya orang memasyurkan Tuhan, yang dimasyurkan bukan diriku. Ini berbeda banget apa yang sekarang sedang berkembang secara sosial, psikologis, emosional, maupun secara mungkin bisa disebut secara cita-cita. Semua orang menawarkan kamu jadi orang hebat, betul? Kamu jadi orang luar biasa. Bertentangan enggak sama cerita hari ini? Sama kisah Alkitab hari ini? Bertentangan. Bertentangan. Tapi saudara percaya mana? Percaya yang di Alkitab atau percaya yang sedang terjadi di sekitar kita? Lu kalau orang enggak tahu saya gimana? Next. Jadi Kristus itu mengubah setiap umatnya melalui Roh Kudus. Ya Allah sendiri, tapi Allah Roh Kudus. Allah yang bekerja dalam diri kita, selalu menyertai kita sampai detik ini. Karena Tuhan Yesus kan di sebelah kanan Allah Bapa. Itu namanya Allah Roh Kudus. Kita udah merayakan kematian, kebangkitan, nanti nextnya kan pencurahan Roh Kudus. Allah Roh Kudus menjadi orang-orang yang sudah berubah, layak dihormati, layak mendapat penghargaan. Tadi saya katakan mahkota dalam kerajaannya. Makanya kita hidup, ya betul, kita hidup sekarang itu telah dipindah dari kegelapan, dari belenggu dosa, menuju kehidupan yang di bawah kuasa pemerintahan kerajaan Allah. Ya betul, di bagian lain disebut begitu. Karena otoritas tertinggi Tuhan Yesus. Nah, saat nanti kita akan memperoleh mahkota. Yuk, slide berikutnya. Kan pertanyaan pagi hari ini, masih 13 menit, bagaimana kita berubah? Betul? Siapa mau tahu? Bagaimana kita berubah? Siapa mau tahu? Pertanyaannya, apakah berubah masuk sekolah teologi? Apakah berubah harus datang ke gereja? Pertanyaannya, apakah berubah mesti punya uang banyak? Banyak, perubahan itu banyak. Dunia juga mengajarkan untuk berubah kan? Dari pemalu menjadi pemberani, dari minder jadi nggak minder lagi, juga berubah. Dari sakit menjadi sehat. Bulan depan saya mau operasi katarak mata saya sebelah kiri. Ini mata gini, kiri, cuman 30%. Kalau gini terang benderang. Udah dicek nanti bulan depan. Daftar, sudah didaftar. Operasi bareng, suami istri bareng gitu kan. Istrinya maunya bareng sama saya. Podo-podo moto kiwone, bareng. Umur podo tuwane gitu kan. Moto bening bareng. Moto picek bareng, bukan picek lah, mata burem bareng, yes rapopo, bareng pokoknya. Masuk rumah sakit gandengan, keluar rumah sakit gandengan, bayar bareng gitu kan. Wes pokoknya bareng, ya harus dinikmati lah. Umur sudah 75, kapan lagi menikmati kan, betul kan. Makan tahu petis bareng, makan mie orpa bareng gitu, serba bareng-bareng semua. Sukacita, cuma sayang hari ini dia nggak bisa ikut. Tadi tanya, kamu ke gereja sudah berangkat belum? Sudah. Karena di tempat kami ibadahnya jam 06.30, di sini jam 7 gitu kan, terpaut setengah jam. Itu gereja tempat kami unik itu, kalau pendeta datang, Pak Dwijo kok ada juga orang mau datang ke gereja di kota Jakarta begini setengah 7 sudah ibadah. Pendeta dari Malaysia, dari mana selalu tanya, kenapa kok bisa ya kok, dan lagi ada yang datang. Ya ini ujian, langsung mau datang nggak setengah 7. Baru enak-enaknya tidur ya. Nah, bagaimana kita berubah? Di sini saya menulis ya. Berubah itu yang pertama, menjalani hidup seperti Tuhan Yesus. Ya karena bukan modifikasi. Modifikasi itu cuma diketok. Kayak orang mobil diketok, penyok diketok lagi.
itu dimodifikasi, body repair. Ini tidak, yang di repair hatinya. Jadi hati baru yang di Yeskiel 36 tadi dihidupi. Hidup dari lahir baru, terus hidup baru. Jadi hidup baru itu menjalani kehidupan seperti Tuhan Yesus. Itu satu. Tapi yang namanya berubah, tidak mungkin berhenti hanya buat apa menjalani kehidupan seperti Tuhan Yesus. Kalau betul seperti Tuhan Yesus, ya pasti dia ngajak orang lain ikut Tuhan Yesus. Itu namanya memuridkan. Itu mesti mulai dari keluarga, dari orang tua. Saya pesan. Kalau orang tua punya anak, ngoek, jebrol. Cuma dibeliin susu meskipun susunya yang mengandung apa, begitu protein apa, model macam-macam apa gitu kan. Pasti nanti sehat, ya sehat-sehat, tapi hatinya belum tentu berubah. Susu tidak bisa merubah hati. Didoakan supaya dapat piala olimpiade. Memang kalau jadi olimpiade merubah hati. Saya bersyukur cucu saya pas berangkat kemarin dapat WA. Cucu saya yang kedua, laki-laki, umurnya SMA kelas 2. Dapat nomor 3 olimpiade dari Universitas Prasetya Mulia, tapi dia masih SMA. Prasetya Mulia bikin kejuaraan olimpiade, enggak tahu olimpiadenya ilmunya apa. Anak saya yang pertama, perempuan, WA. Saya kasih ucapan selamat, puji Tuhan. It's okay. Tapi tujuan saya punya cucu bukan juara olimpiade. Tujuan saya punya cucu satu saat hatinya berubah. Kalau sudah berubah karena dia sudah dibaptis, hidup seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Itu ditanamkan baik-baik. Dan dia harus mempengaruhi orang-orang seumur dia. Peer groupnya, teman sebayanya, datang untuk mengenal Tuhan Yesus. Sudah itu aja. Soal dia nanti ujung-ujungnya mau jadi seperti apa, pasti Tuhan Yesus menyediakan yang terbaik. Siapa yang percaya Tuhan Yesus menyediakan yang terbaik? Puji Tuhan. Mana lebih baik itu cara mikir Tuhan sama cara mikir kita? Betul saudara? Jadi saya tulis di sini lebih dari sekedar pokoknya berubah. Berubah jadi yang lebih baik. Loh, enggak pokoknya berubah menjadi lebih baik. Berubah itu menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ya terserah Tuhan. Hidup kita berubah stylenya. Dari hidup mewujudkan apa yang diinginkan sendiri, itu namanya egois. Berubah menjadi hidup mewujudkan apa yang diinginkan Tuhan. Itu susahnya bukan main. Saya ngasih tahu susah. Bukan senengnya, tapi susahnya. Tapi kalau sudah melewati susahnya, sukacitanya tidak ada tandingannya. Karena dasarnya kelegaan. Dosa sudah dilepaskan. Betul saudara? Menang atas godaan. Menang atas intimidasi. Ini mau berangkat kemari seminggu yang lalu tuh saya diintimidasi dari berbagai penjuru. Orang sudah tua begini diintimidasi. Benar Pak Eno. Malam-malam saya setir mobil pulang. Baru selesai ngantarkan seorang hamba Tuhan dari Australia. Kurang lebih jam 10, jam 9, setengah 10 lah. Masuk ke rumah saya itu kan jalannya enggak besar. Wong saya tidak tinggal di real estate, saya tinggal di kampung Betawi. Memang dari dulu saya milih begitu. Dan saya sudah tinggal di situ puluhan tahun. Jadi saya walaupun pakai mobil, mesti pelan dan tidak mungkin kenceng. Saya jalan pelan. Dari depan tuh kan saya tahu ada motor, saya tahu. Ya saya jalan pelan aja. Entah gimana motor itu kan jalannya pas-pasan. Entah gimana motor itu tetap di jalan. Di jalan tuh maksudnya nggak minggir. Nah, kan mobil lebih gede dari motor kan. Ya, mau minggir, saya mau minggir kemana? Dia merasa saya mepet dia. Jadi waktu melewati dia, mobil saya itu dipukul. Loh, enggak hujan, enggak. Istri saya kaget, mobil saya dipukul. Wah. Ya saya diam aja. Ditok-tok-tok ya saya diam. Depan sudah rumah saya. Nah, saya ngelakson, ding. Wah, masuk.
motornya balik ngikuti, tahu kok rumahnya situ, santri. Terus dia bilang, kamu mau neken-neken saya? Saya diem aja. Saya tinggal di sini sudah puluhan tahun, Mas, saya bilang begitu. Ya dia diem, Mas. Kamu nggak minta maaf? Ya udah ya minta maaf, ya sudah saya minta maaf. Selesai kan? Tidak ada masalah. Habis itu dia bilang, ya sudah, dia pergi. Tuh. Padahal dari pagi saya itu diintimidasi sama ya ada satu kasus. Memang di gereja itu ada masalah. Oh, buahnya. Masalahnya apa? Ya kalau hamba Tuhan diberhentikan. Tidak ada hubungan kerja. Meskipun tidak ada hubungan kerja, itu ada aturan undang-undang. Kalau enggak melanggar undang-undang, waduh, mumet ya Gus. Ya, saya baru dengar. Jadi memang hubungan relasi itu sudah rusak. Karena apa? Sudah gak terhubung sama Allah melalui iman kepada Tuhan. Nanti pada kedua saya bicara tentang true faith. Iman yang sejati itu apa? Next slide. Jadi proses perubahan itu bertumpu pada kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kemudian dikerjakan oleh kuasanya. Jadi sama sekali nggak ada andil kita dalam perubahan. Andil kita cuma merespon, ya saya tetap terhubung. Begitu saja. Nah, gereja ini fungsinya untuk mempengaruhi, untuk nyemangati, untuk menasehati, untuk saling mendoakan, saling gandengan tangan, saling nuntun, saling menghibur, saling menguatkan, saling ya, segala sesuatu yang dibutuhkan namanya support system supaya kita tetap terhubung sama Tuhan Yesus. Siapa setuju angkat tangan? Puji Tuhan. Itu namanya gereja. Enggak ada hubungannya yang lain-lain. Bahwa bisa bangun gedung, bahwa bisa punya perlengkapan yang diperlukan itu bonus. Puji Tuhan. Berarti kita diberi tanggung jawab lebih besar. Jadi melihat diri itu harus dengan cermin atau memaknai, mengerti hubungan kita dengan Tuhan itu apa. Jadi ngelihat persoalan selalu ingat hubungan dengan Tuhan itu apa. Tuhan mau apa lewat persoalan ini. Tuhan menunjukkan apa lewat persoalan ini. Apa yang harus saya sikapi lewati persoalan ini. Apa yang harus saya hadapi lewati persoalan ini menurut Tuhan. Jadi dengan kata lain harus mengenal dan mengandalkan kasih karunia Kristus. Bukan formula atau strategi. Kamu mesti 1, 2, 3, 4. Ini saya khotbahkan enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cerita saja. Di Alkitab pernah enggak baca? 1, 2, 3, 4. Kan enggak, cerita saja. Cerita, Alkitab itu isinya cerita. Nasihat dalam bentuk cerita. Dengan kata lain, kita harus setiap saat melangkah dengan keberanian berdasarkan iman. Atau dengan kata lain, menerapkan iman dengan berani. Itu terhubung namanya. Kita sekarang lihat Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Ya, boleh kalau multimedia bisa menayangkan ayat ini. Yeremia 17, ini kita renungkan terus selesai ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini sampai di sini kan saya kenapa berhenti tarik napas. Saya itu kan senang belajar. Yang saya pelajari kan sains. Sains itu kekuatan Tuhan atau kekuatan manusia?
Nah, perlu nggak belajar sains? Kan jadi persoalan. Lah ya kalau 1 tambah 1, 2 namanya matematik ya kalau nggak belajar nggak ngerti, diakalin orang beli tempe bayarnya 1.000, tempe harganya 2.000 bayar 100.000, nggak ngerti hitung-hitungan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau boleh cerai nggak, mesti cerai nggak, nuntut cerai nggak, terus pakai matematika. Hah? Didik anak pakai matematika. Nanti anak itu jadi modal masa depan, invest ke anak, nah, keliru. Itu relasi. Kalau relasi ya jangan mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan. Karena kalau saudara baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, isinya hanya relasi atau yang biasa disebut kasih. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Itu yang pertama. Yang kedua yang sama pentingnya, cintailah sesamamu. Titik, sudah. Semua pelajaran, semua prinsip Alkitab ada di dalam perintah yang terutama dan utama itu. Titik. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau relasi mengandalkan kekuatan sendiri, jadinya menang-menangan. Hubungan keluarga pecah karena menang, anak mau menang-menangan. Mama mau menang-menangan, papa mau menang-menangan. Mertua mau menang-menangan, ya enggak? Engkong juga ada, engkong mau menang-menangan. Saya punya klien, pasien lah gampangnya begitu. Umur 24. Sudah bertahun-tahun kuliah di Melbourne, enggak selesai-selesai. Akhirnya dibawa pulang. Intinya persoalannya itu, kalau orang Jawa di tempat saya di Magelang itu jundel, benang peruwet. Intinya itu dia benci sama papahnya, sama engkongnya. So, intinya cuma itu aja. Kepikiran terus, kejengkelan, kemarahan sama engkongnya, sama papahnya. Itu saja. Bisa membuat dia, istilahnya tanda kutip, istilah anak-anak muda sekarang, toksik. Sudah dibiayai di Melbourne, nggak jadi-jadi. Padahal duit itu enggak ada seri. Pabriknya dan menguasai apa produknya itu menguasai seluruh Indonesia. Kok bisa cucu ini benci sama papahnya, sama engkongnya? Papahnya tuh anak terbesar. Ganjel di hati anak ini. Saudara mesti tanya, sekarang ujung-ujungnya gimana? Lumayan ujung-ujungnya. Lumayannya itu apa? Sudah enggak ngamuk-ngamuk, tapi belum mau kuliah lagi. Terus maunya apa? Grooming anjing. Gitu. Jadi sekarang dia jadi dog breeder, jadi melihara anjing, menternakkan anjing. Dalam hati saya, ya bersyukur lah, sudah tidak ribut-ribut lagi. Saudara, kita lanjutkan ya. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Makanya tadi kalimat hari ini yang harus diingat, terhubung. Berubah yang mendalam itu intinya terhubung. Ia akan seperti semak bulus. Jadi orang yang terkutuk itu, yang hatinya menjauh dari Tuhan, seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik, ia tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, bayangkan, orang yang tidak terhubung Tuhan itu ngalami panas. Ingat, kenapa ada orang panas tiba-tiba malam-malam mobil saya digedok-gedok? Lah ini orang ini kan enggak terhubung. Nah, masa saya harus ngerespon ikutin dia panas? Oh, saya enggak lah, saya enggak panas. Tenang. Bener loh, umur saya 75 itu rasa banget. Makin hari makin teduh hidup ini. Amin saudara. Itu tujuannya ngikut Yesus. Ya dulu umur 30, ya belum seperti sekarang, panasan.
Tapi terus ikut Tuhan, sekarang tuh bisa merasakan. Saya terus jadi sedih, saya menggembalakan 35 tahun. Kalau dulu ada jemaat umur 40 lah. Terus 35 tahun sekarang seumur saya, 75 kan. 36, 38, mirip-mirip seumur saya. Dia ikut merasakan makin teduh enggak? Jadi makin tua makin teduh. Makin tua makin adem. Itu namanya kerohaniannya meningkat. Itu namanya hasil gereja, hasil jemaat. Itu yang jadi concern saya. Apa betul jemaat itu makin tua makin begitu? Nah kemarin kan ulang tahun, saya cerita sama anak saya sekarang yang jadi gembala. Bapak yang khotbah ulang tahun, setiap ulang tahun saya khotbah. Saya merenung 38 tahun perjalanan jemaat ini Tuhan ngelihatnya apa? Saya diingatkan apa? Saya tanya, pertanyaan saya tanya, di sini jemaat yang sudah seperti saya 38 tahun mana? Nggak cuma berapa orang, nggak sampai 10. Nggak sampai 10 itu anak, istri, cucu, menantu saya saja. Yang lain wis bukan. Aduh, ya memang begitu, jadi Tuhan suruh ngeliat tuh, lihat kamu gembalakan hasilnya. Tapi saya bilang, ya Tuhan kalau saya memang banyak kekeliruan yang namanya masih belajar lah. Saya mau belajar di sisa umur saya ini saya masih mau belajar. Tapi paling tidak saya rada ngeyel tanda kutip sama Tuhan. Paling tidak keluarga saya kan setia kan sama Tuhan. Amin saudara. Tetap di situ. Nah, kalau ada satu keluarga enggak di situ, wah saya bisa deg-degan. Puji Tuhan, anak menantu ada 6, anak saya putri 3, menantu saya cowok loh menantu saya, bukan cewek ya. Anak saya cewek, menantu saya cowok, itu harus dipastikan ya. Menantu saya cowok, jadi 6, cucu saya 7, 13. 6 tambah 7, 13, tambah kami berdua 15. Cucu saya yang kecil-kecil belum tahu yang enggak ikut angkat tangan, tapi anak menantu angkat tangan semua. Oh sama cucu yang gede-gede angkat tangan. Tapi kan belum 35 tahun. Iya, puji Tuhan. Paling enggak ya keluarganya gembala itu masih setia di situ kan. Bisa nanggap pesan firman Tuhan? Bisa nanggap. Ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Kalau tadi kepanasan, sekarang teduh. Katakan bersama-sama, teduh. Hatiku tentrem ayem. Saudara dipastikan, kalau saudara mengalami transformasi, makin nambah umur, atine makin tentrem ayem. Bukan karena faktor uang, bukan karena faktor prestasi, tapi karena faktor kedekatan sama Tuhan, keterhubungan sama Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akarnya batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Siapa mau ngalami ini di masa tuanya? Puji Tuhan. Yuk kita akhiri, sekarang kita lihat gambar terakhir. Tolong, slide berikutnya ini terakhir ya. Jadi saya akan tunjukkan uraian tadi secara garis besar lewat gambar ini. Jadi ada ati yang merah, terus pohonnya kering, itu ati yang panas. Katakan hati yang panas. Umep, bilang bahasa Jawa, umep, mendidih. Iya hatinya umep, panas, mendidih. Kemeropok, apa lagi istilahnya? Kemerungsung, apa lagi istilahnya? Gelisah. Tuhan ngomong apa? Tuhan Yesus ngomong apa? Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau Tuhan Yesus itu lahirnya di Kulon Progo, mungkin undangannya, monggo pinara. Sing atine kemrungsung lan kemeropok, kira-kira begitulah.
Tapi karena diterjemahkan pakai bahasa, bukan diterjemahkan ngomongnya pakai bahasa Ibrani, diterjemahkan Inggris, letih lesu dan berbeban berat. Siapa di sini masih kemeropok? Siapa di sini masih gelisah? Berarti hatimu tuh nggak mungkin menghasilkan pohon yang berbuah, pohonnya kering. Itu namanya, menurut gambar ini, saya gambar ini nyari-nyari aja, minjem aja buat jelaskan. Bad root, akarnya salah. Percayalah Yesus hari ini. Siapa mau percaya Yesus? Yang belum percaya, datang pada Yesus Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang tadi saya ceritakan, yang saya sendiri sudah alami. Jadi kalau saudara bad root, ya buahnya bad fruit. Karena buah itu respon dari akar. Betul kan? Hasil dari akar. Hidup kita itu respon dari apa yang muncul dari hati. Atau dengan kata lain, yang muncul dari hati itu respon terhadap Tuhan. Ngerti ya? Panas itu kita respon terhadap Tuhannya, nolak, ngelawan. Ya seperti saya alami seperti kita semua orang berdosa. Tapi waktu berbalik, ngerespon Tuhan benar, hidupnya berubah. Nah, kunci perubahan itu salib. Yesus. Jadi penyelesaian masalah di dunia ini, masalah yang namanya kehidupan, yang sebagian besar, boleh dikatakan 100% lah, tidak sebagian besar seluruhnya, masalah relasi. Loh, bukan relasi dong Pak, wong enggak punya uang. Lah ya nek suami enggak punya uang, istrinya itu tahu. Ya sudah, kalau suamiku enggak punya uang, aku jual kacang rebus. Selesai kan? Jadi ada uang enggak di rumah? Ada. Suaminya ini nakal dan enggak teliti, utangnya banyak. Nah istrinya mesti responnya gimana? Ya sudah, kalau utangku, istriku, suamiku banyak, dia juga suamiku. Ya aku bagaimana caranya meringankan membayar utang. Jangan suruh ngemplang utang. Sederhana kan? Gimana caranya? Ya kerja bisa. Jangan pinjol. Jangan ngocok-ngocoki pinjol. Di jemaat kami ada yang suaminya pengen beli mobil bagus, istrinya nyuruh pinjol. Ayo keteko pasti. Ya bergereja, melayani sih melayani. Lapornya ke gembala, ya hatiku sedih. Tapi ada Tuhan, kesedihan hatiku dihiburkan Tuhan. Ya ini memang tantangan, gak boleh nyalah-nyalain sama jemaat. Tapi mesti ngajari, menasehati. Jadi salib itu Injil Yesus, Injil Kristus, Injil Kerajaan Allah. Keluar air, ada gambar biru itu, mana gambar tadi? Gambar biru, Holy Spirit, Roh Kudus, aliran-aliran air yang tidak pernah ada habisnya. Itu ada gambar biru dari salib sama Alkitab. Aliran air kehidupan yang disebut di Yohanes 7 ayat 38. Terus mengairi hati yang teduh, hati yang ada Kristusnya. Kristus tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Betul? Di perjanjian lama kan disebutkan Israel itu, Allah itu menyesal sama Israel. Menyesal, tapi sabarnya bukan main. Enggak dihukum, cuma dikasih pelajaran-pelajaran. Sampai hari ini. Israel itu dianggap pohon anggur yang harusnya berbuah manis. Tapi mengecewakan pemilik pohon anggurnya. Karena buahnya kecut. Tapi di perjanjian baru Tuhan Yesus mengajarkan. Bapak itu yang mengelola pohon anggur, aku pokok anggurnya. Kamu tinggal di dalam aku, kamu berbuah lebat. Sekarang baru tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya dimulai dari hati, ngerti? Hidup ini dimulai dari hati. Main musik dimulai dari hati. Ngarang lagu dimulai dari hati. Ngomong dimulai dari hati. Kalau orang Jawa bilang, orang Jawa nih di luar Alkitab, cuma saya suka dengar dari orang-orang Jawa, karena orang tua saya itu penyembah kejawen, jadi bukan Tuhan Yesus, makanya saya tahu masih ingat-ingat aja orang Jawa. Urip iki sing ngati, betul saudara?
Tapi ngati-ngati tentang apa? Sekarang kan kita tahu, ngati-ngati karena kita mau terus terhubung sama Tuhan. Dunia ini makin ke sana tuh yang menarik kita keluar supaya kita itu tercerabut lepas dari Tuhan Yesus. Banyak. Makanya dibilang pada akhir zaman banyak orang murtad, banyak nabi palsu, banyak pengajar palsu. Ini sudah terbukti dari waktu ke waktu makin banyak. Kasih makin suam. Hubungan makin buruk. Anak ngelawan orang tua. Dan seterusnya. Tapi puji Tuhan, kita tertanam di gereja tempat ini. Yang saling mempengaruhi supaya hatimu terjaga. Waspadalah, jagalah hatimu. Supaya muncul dari dalam hati keinginan yang sama dengan keinginan Tuhan Yesus.